meskipun bodinya, fisiknya bisa berubah jadi seperti wanita, tetapi suaranya nggak akan pernah bisa berubah jadi wanita, Mas Evi. Tunjukkan suaramu supaya saya dan Mas Evi mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Suara aslinya. Iya. Astagfirullah. Bajunya dipakai, celana dipakai, Mas Evi. Sebelum berbahaya ini, Mas Evi. Buruan, Mas Evi. Jangan melakukan ini, Mas Evi. Lihat atapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X, dan saya biasa ditemani dengan Mas Evi. Ya teman-teman, di sini eksklusif ya. Ini cukup berbeda karena ini membuka mitos yang banyak orang beredar, yaitu pemakaman yang bisa keluar arwahnya dari dalam kubur. Nah, ini dinamakan makam keramat ya. Banyak orang yang meminta nomor ataupun orang yang suka bermain togel itu datang ke sini meminta nomor. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang diminta oleh rohnya itu ya. Jadi enggak semuanya diberikan langsung nomornya, tetapi harus ada syarat-syarat tertentu ya. Pertama, yang meminta nomor itu enggak boleh pakai baju gitu katanya di sini. Jadi harus telanjang bulat baru akan dikasih nomor, tapi dengan cara harus 1 malam di sini gitu. Enggak neko-neko sebenarnya, cuman ya enggak tahu ya. Tetapi banyak yang beredar yang sudah meminta berkali-kali. Itu kan kebanyakan pria ya. Mungkin ada juga wanita, tapi jarang. Kebanyakan yang suka bermain nomor itu kan seorang pria. Nah, mereka melakukan ritual itu sudah berkali-kali, dan mereka memang benar-benar berhasil, dan keuangan mereka itu cukup naik signifikan ya, karena sering menang nomor gitu. Tetapi masalahnya itu sudah banyak korban yang itunya tidak bisa berdiri, Mas Evi. Iya, burungnya itu nggak bisa berdiri. Nah, mungkin itu yang harus dibayarkan karena sering ritual nggak memakai baju ya, gitu ya Mas Evi ya. Nah, akhir-akhir ini karena banyak keluhan dari seperti itu, dan tempat ini sekarang ditutup. Tadinya bisa sampai 2-3 orang setiap malam yang bersemedi di sini tanpa busana gitu. Dan di sini sudah ditutup. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan kepala desa setempat. Karena saya itu ke sini tidak untuk meminta nomor, jadi diizinkan untuk mengeksplor di tempat ini. Nah, bisa dilihat di sebelah sana itu ada pemakaman yang sudah dibikin rumah gubuk gitu ya Mas Evi ya. Iya. Ayo kita langsung ke sana saja Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, ini gubuk yang sudah mulai reot ya, udah mulai miring ya. Tetapi di situ ada pemakaman itu hanya pemakaman keramat gitu. Nanti saya jelaskan ketika saya udah berada di dalam. Ini dibangun oleh orang-orang yang sering bersemedi di sini ya. Ini hanya untuk ya mungkin kalau hujan nih gitu, untuk meneduh. Tapi kayak sudah nggak terawat karena banyak memakan korban. Ini Mas Evi, ini makamnya Mas Evi. Iya. Jadi di sini nggak ada dupa ya. Biasanya banyak dupa ya Mas Evi ya. Iya. Jadi karena udah nggak beroperasi sih ya Mister ya. Iya. Udah nggak ada pelanggan yang datang ke sini, jadi Iya, jadi kayak ini nggak terurus. Tapi di sini ada bekas kosong-kosong kayak ada api-apinya gitu. Ya teman-teman, jadi ini itu pemakaman yang dulunya itu adalah orang yang diusir dari desanya, yaitu desa ini, desa sini juga. Dia itu diusir karena kelainan gen gitu Mas Evi.
Iya, jadi dia itu katanya sih dulunya itu yang saya dengar itu dia itu seorang pria ya. Terus dia itu bekerja di luar negeri dan ketika pulang sudah menjadi seorang wanita. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Terus sama warga sini diusir, tetapi dia nggak mau pergi dan akhirnya sama warga diusir paksa dan rumahnya dibakar. Tetapi dia nggak terima, akhirnya dia tetap masuk ke dalam rumahnya gitu Mas Hewi. Dan akhirnya terbakar bersama rumah yang dia bangun. Itu zaman dahulu ya. Karena ya mungkin dia itu bekerja di luar negeri, menabung di sini bikin rumah. Karena kelainan gen, perbedaan gen, akhirnya dia diusir oleh warga. Mungkin zaman dahulu memang masih ini ya Mas Evi ya, belum ada toleransi ya. Iya. Iya. Tapi untuk zaman sekarang pun kayaknya toleransi untuk perubahan gen masih sulit diterima ya. Dan dimakamkan di sini. Jadi ini nggak tahu ini tanah siapa. Jadi dimakamkan di sini. Nanti katanya sering orang yang bersemedi di sini itu arwahnya bisa keluar gitu. Rohnya itu bisa keluar dari sini. Nah, nanti akan saya coba buktikan apakah bisa keluar. Ya, misalkan nggak bisa keluar pun nggak masalah. Yang penting saya tahu ini tempatnya lah. Ya gitu ya Mas Evi ya. Iya, Mister Bro. Ya. Kita langsung aja ya Mas Evi ya. Saya mencoba memanggilnya. Astagfirullah. Ini agak mundur ya, Mister ya. Ya. Mas Evi mau ikut Mas Evi? Siapa mau ikut? Siapa tahu nanti dapat ini. Tapi Mas Evi harus buka baju ya Mas Evi ya. Kalau mau ikut biar dapat nomor. Oh gitu ya, Mister. Iya. Ya, boleh, Mister. Bentar. Tadi posisi. Mau. Wahai ruh yang ada di dalam, bolehkah saya berinteraksi dengan kamu? Jika kamu mengizinkannya, muncullah di hadapanku. Saya di sini tidak bermaksud apapun. Saya di sini hanya ingin berbincang-bincang denganmu saja. Apakah engkau mengizinkannya? Jika engkau mengizinkannya, wujudlah di hadapanku. Wujudlah. Wujudlah engkau di hadapanku. Ini belum ada jawabannya Mas Evi ya. Apa saya harus itu ya, Mister, biar itu ya. Bentar. Mungkin karena, tapi Mas Evi harus lepas baju ini Mas Evi. Ya, Mister, siap. Siap Mas Evi? Siap. Sebelah sini apa, Mister? Iya, boleh. Lepas baju ya. Sini saya pegang Ikannya, bajunya. Mister ya. Nanti kalau muncul jangan kaget ya. Insyaallah, Mister. Sini. Karena kamu tadi tidak mau muncul, sekarang saya bawakan pemuda yang menginginkanmu. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu. Wujudlah. Wujudlah di hadapanku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget ya Mas Evi ya. Ya, Mister.
Allahu Akbar. Wujud beneran ini Mister. Iya, Beneran. kok bisa ya? Ini Nyata Mister. nyata Mas Evi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, Mas Evi. Mister. Dia meminta Mas Evi harus lepas celana, Mas Evi. Nanti Mas Evi akan diberikan apa yang Mas Evi mau lewat nomor gitu, Mas Evi. Memang Mas Evi mau? Hah? Nanti saya minta nomor gitu ya Mister. Iya. Astagfirullahaladzim. Dia sudah memenuhi perintahmu. Sekarang giliranmu. Bagaimana caranya kamu memberikan nomor kepada dia? Oh, jadi Mas Evi harus ditinggal di sini sendirian sampai pagi. Sampai pagi Mister. Gimana? Sanggup nggak Mas Evi? Ya kalau Berdua? demi membuktikan, kan kita penelusuran untuk membuktikan ya Mister ya. Nggak apa-apa Mister. Siap ya Mas Evi ya. Siap Mister. Ini tapi saya takutnya ada risiko buat Mas Evi. Apa? Kau menginginkan saya? Maaf, tapi saya tidak tertarik untuk hal itu. Ya. Sekarang saya bertanya. Dari raut wajahnya seperti wanita asli ya Mas Evi ya. Iya Mister. Seperti bukan lelaki ya. Iya. Sempurna banget ini Mister. Iya. Kalau kamu memang lelaki, tunjukkan suaramu. Kalau lelaki enggak, meskipun bodinya, fisiknya bisa berubah jadi seperti wanita, tetapi suaranya enggak akan pernah bisa berubah jadi wanita Mas Evi. Iya Mister. Tunjukkan suaramu supaya saya dan Mas Evi mendengarnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini suara aslinya Mister. Iya. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Oh. Ya. Itu suara asli kamu ya? Oke. Cukup. Saya percaya sekarang kalau kamu seorang pria. Sekarang saya bertanya, kenapa ada keluhan dari warga kalau orang yang sering ritual di sini gurunya tidak bisa berdiri? Kenapa? Astagfirullah. Kenapa Mister? Bajunya dipakai, celana dipakai Mas Evi. Sebelum berbahaya ini Mas Evi. Buruan Mas Evi. Jangan melakukan ini Mas Evi. Lihat tatapannya. Lihat matanya ke anunya Mas Evi terus. Enggak akan saya izinkan. Enggak. Jadi gini Mas Evi dan teman-teman. Jadi kenapa burung yang orang sering melakukan ritual di sini tidak bisa berdiri? Karena ini adalah timbal balik Mas Evi.
Jadi semakin dia kesini, semakin diberikan harta yang berlimpah oleh dia. Tujuannya apa? Karena saling berganti. Dia di sini ritual tanpa memakai baju, kelaminnya akan disedot oleh dia. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak akan pernah bisa berdiri lagi. Meskipun diobati pakai obat apapun, nggak akan pernah bisa berdiri lagi. Tapi yang pada orang-orang dulu yang pada kesini itu nggak tahu ya, Mister. Nggak tahu, makanya Bakal dari kesini itu. resikonya itu bakal seperti itu. Iya, makanya di sini nggak ada tumbal. Biasanya kan perlu tumbal kan. Nah di sini nggak ada. Tumbalnya yaitu, apakah kamu menyukai sesama pria? Astagfirullahaladzim. Jadi dia mempunyai kelainan ya, semasa hidupnya dia menyukai pria juga, Mas Sefi. Ya, jadi dia, kenapa kamu nekat sekali merubah fisik kamu itu seperti wanita, dan apakah kamu sudah merubah semuanya menjadi wanita? Astagfirullahaladzim. Dia, Mas Sefi. Semuanya, Mister. Ya, dari payudaranya dia operasi, dari kelaminnya dioperasi, itu. Cuman yang nggak bisa dirubah kan, meskipun operasi itu suara. Pita suara itu akan sulit dirubah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Kenapa kamu berniat sekali ingin merubahnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Dia itu dulunya ya Mas Evi ya, kenapa menjadi seperti ini? Dia itu dulunya seorang lelaki, tetapi dia itu tadinya lelaki normal. Ketika bekerja di luar negeri ya Mas Evi ya, dia ini menjadi korban seksual oleh majikannya. Ya, jadi dia ini adalah seorang pria, tetapi selalu dipaksa untuk berhubungan dengan majikannya, seorang wanita. Ya mungkin majikannya itu hipersek atau gimana, kita nggak tahu. Dan majikannya itu selalu meminta dia untuk melayaninya, dan akhirnya dia selalu membenci dirinya untuk menjadi pria. Dan akhirnya dia membentuk dirinya, jiwanya menjadi seorang wanita. Dan dia ketika nggak mau diajak ini, dipotong oleh majikannya. Nah, karena dia itu sudah trauma, akhirnya dia berubah diri menjadi seorang wanita sekaligus gitu. Ketika dia balik ke sini, keluarganya pun menolak dia, hingga ibunya sakit karena melihat anaknya berubah menjadi wanita. Dan ibunya meninggal, terus warga pun kesal sama dia karena dia penyebab orang tuanya meninggal. Dan akhirnya warga pun kesal juga dengan dia karena banyak suami orang kepicut sama dia, meskipun warga udah tahu kalau dia ini pria ya, karena sudah berubah wujud bentuknya, jadinya tetap namanya lelaki ya Mas Evi ya, ya tetap menyukai dia. Akhirnya kesepakatan warga, ibu-ibu mengusir dia dan membakar rumahnya, dan dia nggak mau pergi dari situ. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mati sama-sama. Akhirnya tinggal tulang belulang, mereka makamkan di sini. Makanya ini pendek kan, karena tulang belulang itu dikumpulkan, dimasukin karung, dikubur. Kalau orang normal kan panjang, ini kan pendek. Ya seperti itu yang terjadi. Dan dia selalu marah kepada semua orang gitu, entah itu jika wanita yang kesini, maka wanita itu makin sering diberikan harta oleh dia. Wanita itu nggak akan pernah bisa menstruasi atau mens gitu ya, mens setiap bulannya itu nggak akan bisa mens karena telurnya itu dimakan oleh dia. Ya kalau lelaki
nggak bisa berdiri karena saraf-sarafnya dan sel spermanya sudah hilang dimakan oleh dia. Itu yang terjadi. Untung saya tadi Mister cepat-cepat ngomong ya. Iya. Suruh pakai baju Ya, lari sama celana. jadi lamanya hidup di dunia itu jangan tergiur apapun ya. Sampai kapan kamu akan melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu tidak kembali ke alam yang seharusnya? Astaga. Ditolak Mas Evi. Astagfirullah. Jadi karena dia itu aslinya pria berubah menjadi wanita, dia itu ditolak di alam sana Mas Evi, makanya dia nggak bisa ke sana, dia itu hanya bergelimpungan di sini. Astagfirullahaladzim. Saya meminta kamu, mau nggak kamu baca syahadat? Nggak mau? Astagfirullah, menolak Mas Evi. Kenapa nggak mau Mister? Nggak tahu Mas Evi, mungkin karena sudah perbedaan gen, jadi dia udah terlanjur menolak. Baiklah, jika kamu tidak mau menolak, akan kuusir kamu dari sini. Tidak. Ayo pergi saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pergi, membuat dia pergi Mas Evi. Ya Mister. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas Evi bantu doa ya. Siap Mister. Allah Akbar. Alhamdulillah Mas Evi. Alhamdulillah. Dia sudah tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sini karena raga rohnya itu sudah saya lempar. Dia kan hanya berpindah ke tempat lain. Saya nggak tahu dia akan berpindah kemana, tetapi untuk kesini lagi sepertinya agak susah karena sudah saya lempar jauh. Mudah-mudahan keluar dari bumi ini ya Mas Evi ya. Amin Mister. Iya. Pokoknya nggak Karena apa-apa. dia itu ditolak loh Mas Evi. Ya, Mister. Dimasuk ke alam akhirat pun ditolak. Jadi kayak ya namanya Allah kan tidak mengizinkan merubah Iya. laki jadi wanita, wanita jadi laki. Itu nggak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini contoh teman-teman, jika kalian ingin merubah gen kalian, ya nanti kalian akan kebingungan di alam sana. Jadi di sini ditolak, di sana ditolak karena kalian status kalian itu gak jelas gitu. Alhamdulillah min dzalik. Semoga yang menonton video saya ya bukan dari golongan orang yang seperti ini ya. Jika kalian dari golongan orang yang seperti ini, mudah-mudahan kalian cepat sadar kembali ke kodrat kalian masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kesimpulannya dari saya itu nggak ada kekayaan instan ya tanpa berusaha ya. Jadi ketika kita diberi kekayaan instan tanpa berusaha, berarti di situ ada timbal baliknya, udah pasti itu. Dan nggak mungkin kita dapat kekayaan instan tanpa ada timbal balik ya. Meskipun menang undian pun di situ kita pasti ada usahanya. Beda dengan kayak gini, tanpa usaha, duduk manis, hanya memejamkan mata, ya kita dapat nomor, terus besoknya lagi kita kepancing ke sini lagi, berapa kali ke sini anunya nggak bisa berdiri. Terus apa gunanya dunia kita? Ya nauzubillahi min dzalik ya teman-teman, Mas Evi. Iya Mister. Jadi ketika ada sosok yang meminta Mas Evi untuk melakukan hal kayak gini, lebih baik ditolak aja ya Mas Evi ya. Iya Mister. Siap. Jangan sampai terjadi kayak gini lagi. Ya teman-teman, ini sekian dari saya dan Mas Evi. Saya undur diri. Alhamdulillah saya sudah mengusir sosok itu tadi, dan mungkin di dalam masih ada tulang belulangnya, tetapi insya Allah dia tidak akan bisa kembali lagi karena saya sudah melemparnya ke alam sana yang jauh. Jadi nggak akan kembali lagi ke sini insya Allah.
Jika dia berhasil menemukan tempat kembalinya lagi ke sini, saya akan ke sini lagi. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini harus dibongkar ini Mas Evi, biar tidak digunakan buat tempat seperti ini lagi. Biarkan. Kita izin bongkar Mister. Iya, nanti saya konsultasi dengan kepala desa setempat untuk membongkar tempat ini. Tapi makamnya biar ada tanda, tetapi ini aja yang dibongkar, biar nggak ada orang yang aktivitas kesini lagi. Soalnya jika nanti ada yang meminta kesini lagi, otomatis memberikan jalan ke mereka Mas Evi, ke sosok yang tadi untuk kembali lagi ke sini. Iya Mas Evi, kita kembali ke kepala desa setempat. Bismillahirrahmanirrahim.